Selamat malam semuanya, ya ini F-Talk edisi 14 Agustus 2025. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar, konsultasi yang masuk di kolom komentar ya. Ada cukup banyak yang masuk, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Kita akan coba bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Kita agak cepat saja ya, karena memang masih dalam proses pemulihan. Jadi kita akan bahas secepat mungkin dan sesingkat mungkin sesuai dengan pertanyaan. Oke. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Oke, hari ini IHSG masih melanjutkan penguatan setelah breakout dari 7.650. Saat ini IHSG masih mengarah ke atas setelah hari ini memecahkan rekor tertinggi baru di atas 7.900-an. Saat ini masih mengarah ke 8.048 ya. Jadi masih sama, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak, terima kasih atas usaha Pak Yev untuk tetap live meskipun sedang kurang sehat. Semoga cepat recovery-nya, Bapak Amin, terima kasih doanya. Izin konsul, apakah saham CDIA merupakan tanda akhir dari pesta saham grup PP? Izin konfirmasi teknikalnya Pak Yev. Ya, mungkin saja, bisa saja seperti itu ya, karena ya kita lihat memang naiknya bersamaan dan memang yang mengangkat indeks kita saat ini adalah grup Barito ya. Jadi kita lihat nanti bagaimana kelanjutan dari saham ini. Kita lihat dari teknikal dulu ya, karena ini pertanyaan teknikal bagaimana. Kemarin kita sudah bahas ini ya. Saham ini saham baru ya, jadi relatif jadi saat ini polanya cenderung konsolidasi menyempit ya. Ini bisa berbagai kemungkinan karena masih terkonsolidasi dan secara indikator teknikal pun masih cukup sulit untuk dibaca. Di sini kita lihat di daily pun belum ada moving average ataupun MACD. Jadi saat ini kita belum bisa berkomentar banyak ya. Yang jelas saat ini sedang proses turun ya. Jadi ini adalah kunci konfirmasi dari penurunan saham CDIA ini, apakah lanjut menjadi downtrend atau tidak, yaitu di level 1490 ya. Jadi apabila ini dilewati atau tertembus ke bawah 1480, kemungkinan besar CDIA ini akan mengarah menutup gap-gap yang terbuka ini ya. Jadi perlu hati-hati ya, seperti itu. Jadi pesan saya kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin berinvestasi ataupun membeli saham yang sudah naik seperti saham CDIA ini, pastikan Anda sudah melakukan analisa fundamental ya secara mendalam. Jangan hanya karena sedang naik kemudian kita terpancing untuk beli dengan tujuan investasi tanpa kita tahu bagaimana fundamentalnya, tanpa kita tahu bagaimana proyeksinya. Kemudian yang kedua, setiap bubble pasti ada akhirnya. Setiap bubble, saya ulang ya, setiap bubble pasti ada akhirnya ya. Jadi saya selalu mengingatkan pada Bapak Ibu semua untuk selalu berhati-hati ya. Investasi itu komitmen jangka panjang. Tetapi kalau misalkan Anda trading, silahkan, asalkan patuh dengan trading plan termasuk yang namanya stop loss ya. Seperti itu. Bahas CPN untuk trading jangka pendek. Berapakah best price SLTP-nya? Terima kasih. Sehat selalu Pak If dan keluarga. Terima kasih doanya. Oke, untuk trading ya. Best price saat ini bisa dikatakan CPN sedang terkonsolidasi ya. Jadi best price-nya adalah tentunya support konsolidasinya. Di harga saat ini relatif berada di area ya. Di area konsolidasi, support konsolidasi yaitu di 4.480 sampai dengan gap ya. Ini gap ini adalah best price-nya di 4.410. Bisa di situ ya untuk beli selama dia masih konsolidasi ya. Proteksinya di bawah 4380 ke bawah. Seperti itu. Untuk target, karena ini konsolidasi, kita akan bicara potensinya di middle area yaitu di 4740. Itu TP1, TP kedua di area 4970 sampai dengan 5100. Lanjut ya. Mau analisa KLBF untuk swing trading. Oke, KLBF untuk swing trading. KLB saat ini rebound dari 0,3 ya, target koreksi ideal atau minimal koreksi 0,3 tepat di 0,3 ya. Saat ini potensi naiknya terbatas ya. Kita lihat dulu berapakah persentase potensi upside-nya ini, menarik atau tidak. Oke,
Saat ini sudah di 0,3 ya, di 1445. Ini adalah TP1 untuk swing ya. TP kedua di 1505. Jadi secara persentase potensi yang tersisa itu sekitar 4%. Jadi kurang menarik. Mungkin agar lebih ya sedikit menarik walaupun tidak memenuhi syarat ya, bisa BOW di 1410 buy on weakness dengan stop loss di bawah 1350 ya. Itu kurang lebih 50-50 ya. Jadi menurut saya ini tidak menarik ya secara upside untuk trading seperti itu. Mohon bahas saham KIJA swing. Terima kasih, semoga diberi kesehatan selalu Pak Aib dan keluarga. Terima kasih doanya. Oke, untuk swing KIJA saat ini sedang menguji resist ya. Sepertinya kecenderungannya probabilitasnya 79% akan breakout. Tinggal menunggu waktu saja karena pola rounding ini cukup diperkuat dengan adanya shadow ya. Jadi kalau Anda mau beli di sekarang ini pun bisa dengan stop loss ketat di bawah 197 itu sekitar 4%, target profitnya sekitar terdekat di 218 ini di shadow 7%-an. Potensi ekstensi ya, ini potensi TP keduanya di 240 ini bisa 19%. Jadi untuk harga saat ini oke untuk bisa untuk trading. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon analisa CNMA untuk trading. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih doanya. CNMA untuk trading ya. Baik, polanya mirip dengan Kalbe tadi ya, mungkin sedang pullback di dalam tren turun ya. Nominal kecil mungkin bisa kita lihat ya, karena tadi Kalbe di nominal besar. Kita lihat dulu berapakah potensi selanjutnya, karena saat ini sudah di 0,3 ya, berarti kita harus melihat 0,6 sebagai targetnya. 7% hampir sama ya. Tapi kalau Anda mau silakan bisa di harga saat ini dengan stop loss ketat di 135 atau 134 ya, gitu. Lanjut. Mohon analisa MBMA, apakah ada kemungkinan naik lagi di kisaran 580? Terima kasih, sehat selalu. Oke. MBMA ya. Oke. Sementara ini memungkinkan atau tidak tergantung, apabila dia tidak tembus 372 masih memungkinkan ya untuk dia melanjutkan uptrend, karena ini bisa saja membentuk sebuah high low ya dalam jangka menengah, karena saat ini baru saja terkonfirmasi breakout kemarin ataupun reversal ya. Jadi tergantung nanti apabila dia melebihi 378, potensi untuk naik lebih tinggi atau uptrend itu menjadi gagal. Kemarin sudah saya bahas. Malam banyak, mohon analisa trading saham TOWR. Berapa TP1 TP2 nya, SL nya saya punya di 645. Terima kasih. Oke, kita lihat TOWR sepertinya masuk juga di PTR ya. Oke, sekarang harga di 635. Oke, baru saja membentuk support ya, high low, ini uptrend ya, setelah double bottom, neckline sudah terbentuk dan sudah terkonfirmasi. Jadi potensinya adalah melanjutkan uptrend ya. Gitu. Jadi potensinya terdekat di targetnya di 715. Target kedua di 790 ya. Stop loss ya di 600 atau 595, itu 5%-an ya, seperti itu. Lanjut. Malam baik, bagaimana fundamental untuk Harum dan apabila like invest, entry di harga berapa? Trading atau invest ya? Oh, invest ya. Untuk Harum saya lihat masih sebelumnya belum ya. Kita sudah pernah bahas juga Harum untuk trading only ya, saat ini masih untuk sektor energi saat ini masih belum ya, menurut saya seperti itu ya. Terkait nikel ini kan terjadi apa istilahnya kemarin kita sudah bahas, perubahan dari fundamental, di mana di sini sebelumnya memang pertambangan
Kemudian diperjelas di sini untuk di data di TradingView jadi nikel. Nikel sendiri saat ini masih belum ya, belum berada di siklus naik ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Jadi selama siklusnya belum naik, ya harga masih tertahan, belum naik, belum siklusnya belum bullish, berarti belum untuk kita invest di saham nikel apapun itu. Statusnya trading only, seperti itu ya. Tolong bahas saham RALS Trading. Terima kasih ya. Oke, RALS Trading sekarang ini sedang turun ya, koreksi. Buy on breakout ya, karena ini sekarang ini sedang menguji resist 408. Buy on breakout di 408 dengan stop loss di 406 atau 400. Sorry, ini buy on breakoutnya di 412 ya. Stop lossnya di 404 ya. Untuk target terdekat di 436, target kedua di 480 ya. Resist sebelumnya. Lanjut ya. BBCA area TP terdekat di berapa? Untuk trading ya berarti ya. Oke, untuk trading sepertinya di resist gap ini ya. Area 9175 sampai dengan 9400 ini target pullback. Sementara sekitar 6%. 9175 4,4 sampai dengan 9400 itu 6%-an. Seperti itu. Oke, sudah saya jawab semua ya. Sementara ini cukup ya untuk Yeftok malam ini. Mohon maaf mungkin saya tidak bisa memberikan edukasi yang maksimal. Ya, doakan saja semoga radang tenggorokan segera sembuh dan bisa banyak memberikan ya apa yang saya miliki, apa yang kami miliki untuk Bapak Ibu penonton Yeftok. Ya, sementara ini seperti ini, semoga dapat dimaklumi. Saya selalu berusaha untuk hadir ya setiap malam, tetapi ya sekali lagi namanya manusia biasa seperti ini, bisa kadang ada pilek, flu dan sebagainya itu. Sementara ini ya ini adalah bagian dari proses kehidupan sebagai manusia biasa ya. Kita harus terus menjaga kesehatan ya, karena kesehatan adalah yang paling utama ya. Jadi dengan merasakan rasa sakit kita jadi mensyukuri sehat-sehat kita ya. Jadi jagalah dengan baik kesehatan kita, karena sebanyak apapun yang kita miliki, harta benda ya, mungkin investasi kita baik, tetapi kalau kita tidak sehat kita tidak bisa menikmatinya ya. Itu pesan untuk Yeftok malam ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.